Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ini insya Allah Provinsi Sumatera Selatan semakin bekerja keras, semakin untuk membangun Provinsi Sumatera supaya lebih maju untuk kita bersama, supaya bisa jalan-jalan dan di Sumatera Selatan ini bisa bagus. Kepada konsumen, ibu-ibu rumah tangga yang membeli minyak goreng ataupun beras SPHP, apabila ditemukan penjualan di atas HET yang ditetapkan, jangan beli, tegur dia atau laporkan ke kami ke sini. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan menjadi momentum pemerintah daerah memperkuat pembangunan di berbagai sektor. Perum Bulog Sumsel Babel mengajak masyarakat melaporkan pedagang yang menjual minyak kita di atas harga ketetapan pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Kita mulai dengan berita yang pertama, pendengar. Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan menjadi momentum pemerintah daerah memperkuat pembangunan di berbagai sektor. Memasuki usia ke-80 tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis, infrastruktur, proyek nasional, hingga peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional menjadi prioritas untuk mendorong kemajuan daerah. Salah satu proyek yang terus dipercepat yaitu pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat guna memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. 80 ini insya Allah Provinsi Sumatera Selatan semakin bekerja keras, semakin untuk membangun Provinsi Sumatera supaya lebih maju untuk kita bersama, supaya bisa jalan-jalan dan di Sumatera Selatan ini bisa bagus dan mantap, dan Tanjung Carat diutamakan supaya ada pelabuhan di Sumatera Selatan untuk transportasi dan bisa barang-barang cepat, bukan kita ke provinsi tetangga, tapi Provinsi Sumatera Selatan bisa ada pelabuhan. Selain infrastruktur, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi, termasuk kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis berbagai program prioritas tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan daerah seiring peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan. Berita lainnya, Perum Bulog Sumsel Babel ajak masyarakat laporkan pedagang menjual minyak kita di atas harga ketetapan pemerintah. Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Sumsel Babel mengajak masyarakat untuk melaporkan pedagang yang menjual minyak kita di atas harga yang telah ditetapkan. Bulog menegaskan bahwa kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) menjadi syarat utama bagi pedagang untuk mendapatkan pasokan minyak goreng program minyak kita. Tanpa izin tersebut, distribusi minyak dinilai tidak dapat berjalan optimal dan berpotensi menghambat penyaluran kepada masyarakat luas. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumsel Babel, Ihsan, menjelaskan bahwa stok minyak goreng saat ini mencapai 271.000 liter dan masih dalam kondisi aman. Stok tersebut tersebar di sejumlah wilayah dengan Palembang menerima distribusi terbesar mencapai 201.000 liter. Sementara itu, wilayah lain seperti Lubuk Linggau, Bangka Belitung, Lahat, dan Oku menerima pasokan sesuai kebutuhan. Ihsan juga menegaskan bahwa Bulog bukan satu-satunya penyalur minyak kita, melainkan hanya bertanggung jawab sekitar 15-20% dari total kebutuhan. Sebagai bagian dari porsi distribusi 30% oleh BUMN Pangan, sedangkan 70% lainnya berada di jalur distribusi D1. Kepada konsumen, ibu-ibu rumah tangga yang membeli minyak goreng ataupun beras SPHP, apabila ditemukan penjualan di atas HET yang ditetapkan, jangan beli, tegur dia atau laporkan ke kami ke sini nanti agar kami
datangi tempat penjualannya itu di mana, kami tegur. Kalau nggak bisa sekali atau 2 kali, nanti kami putuskan aja hubungannya. Untuk apa kita bekerja dengan orang yang tidak amanah kan ini. Ditambahkan Ihsan, proses penyaluran Bulog tidak membatasi secara ketat jumlah pembelian oleh pedagang, namun tetap menyesuaikan dengan kapasitas usaha masing-masing. Harga minyak kita dari Bulog ditetapkan sebesar 14.500 per liter dengan harga eceran tertinggi mencapai 15.700 per liter. Bulog juga memastikan seluruh pedagang yang bekerja sama wajib mematuhi ketentuan harga serta memasang informasi resmi agar tidak terjadi pelanggaran di tingkat konsumen. Melalui langkah tersebut, Bulog berharap distribusi minyak goreng dapat berjalan lebih lancar dan stabilitas harga di pasaran tetap terjaga. Melalui langkah tersebut, Bulog berharap distribusi minyak goreng dapat berjalan lebih lancar dan stabilitas harga di pasaran tetap terjaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Berita selanjutnya, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat. Dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun, saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan, salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20 x 30 meter. 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30 x 20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti dari pusat. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan. 8 yang sudah 100%, dan menurut laporan Pak Dandim adalah banyak yaitu level di beberapa Sawi. Tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita bantu soal aset yang mendirikan koperasi gerai ini. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dandim. Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan. Pendengar, pembangunan jalan di Desa Lubuk Tampang merupakan program TMMD sangat diharapkan masyarakat guna mengangkut hasil perkebunan. Wakil Bupati Lahat Widya Ningsi bersama tim pengawas dan evaluasi atau WASEP TMMD serta jajaran Kodim 0405 Lahat meninjau langsung progres pembangunan jalan dalam program TMMD ke-128 di Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 km dengan lebar 6 meter tersebut menjadi salah satu sasaran utama program TMMD ke-128. Infrastruktur tersebut dibangun dengan meningkatkan akses masyarakat serta memperlancar aktivitas warga di pedesaan. Wakil Bupati Lahat Widya Ningsi mengatakan pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya petani dalam mengangkut hasil perkebunan mereka. Ucapkan terima kasih kepada TNI, khusus lagi untuk Pak Imam selaku WASEP yang terjun langsung meninjau lapangan bersama Pak Dandim dan juga anggota TNI yang lain.
tentunya saya pemerintah daerah mendukung, mensupport terus program TMMD ini, semoga terlaksana di desa-desa lain, tidak hanya di desa Lubuk Tampang ini, dan tentunya harapannya dapat terus bersinergi dengan TNI, Pak Dandim, Wasep maupun yang lain dalam membangun Kabupaten Lahat sesuai visi misi Pak Bupati dan saya, yaitu menata kota membangun desa. Menurut Widyaningsih, sebelumnya warga harus menempuh jalur memutar untuk membawa hasil panen sawit. Dengan pembangunan jalan tersebut yang mereka lalui, program TMMD, akses menuju perkebunan diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama TNI berharap pembangunan infrastruktur melalui TMMD ke-128 tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Lahat. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Berita terakhir, Jalin Sum Talang Kelapa kian rusak, pengendara khawatir melintas. Warga dan pengguna jalan meminta pemerintah serta instansi terkait segera melakukan penanganan permanen terhadap ruas Jalin Sum Palembang. Kondisi jalan lintas Sumatera di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 19 kini semakin mengkhawatirkan. Kerusakan jalan berupa lubang dan permukaan bergelombang terlihat di sejumlah titik ruas jalan lintas timur Palembang Betung, khususnya di kawasan kilometer 14 dan kilometer 18. Kondisi tersebut membuat pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas, terutama pada malam hari dan ketika hujan turun. Warga sekitar mengatakan, kerusakan jalan sering memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Salah seorang warga, Rian, menyebut jalan memang pernah diperbaiki, namun kondisinya kembali rusak dan bergelombang. Menurut Rian, permukaan jalan yang tidak rata membuat pengendara kerap kehilangan kendali, terlebih saat arus kendaraan padat. Kalau kondisi jalan ya kayak inilah sekarang ini, gelombang ya? Gelombang, kayak gini tampil, gelombang lagi. Ya, kalau macet tiap hari, kecelakaan, nyampak itu ya sering. Itu biasanya kecelakaan lewat atau gara-gara jalan itu? Ya karena jalan itu diblok, dari jalan, karena kan jalan ini banyak bergelombang, banyak lubang. Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di ruas jalan tersebut. Sementara itu, warga lainnya, Usman, mengatakan kecelakaan di jalur tersebut cukup sering terjadi, terutama saat hujan dan kondisi jalan licin. Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kerusakan Jalin Sum Palembang Betung juga memicu kemacetan panjang setiap hari. Arus kendaraan angkutan barang maupun transportasi masyarakat menjadi lebih lambat akibat kondisi jalan yang rusak. Jalan ini kan soalnya itu gelombang itu yang bahaya, yang tengahnya itu kan nggak banyak besar ini. Jadi ngamblas waktu hari panas jalan itu kan banyak kecelakaan, sering ini. Sering, tapi ya tidak sampai meninggal itu kan kecelakaan biasa. Semalam meninggal ya? Motor, ya semalam meninggal. Jadi memang biasanya banyak motor, Pak? Motor pulang. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan lintas timur Palembang Betung kembali aman dan nyaman dilalui. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan menjadi momentum pemerintah daerah memperkuat pembangunan di berbagai sektor. Perum Bulog Sumsel Babel mengajak masyarakat melaporkan pedagang yang menjual minyak kita di atas harga ketetapan pemerintah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.